Jadi kemarin kita udah membahas soal-soal stoikiometri, ya, ada 5 soal. Jadi dari kelima soal tersebut, saya ada menyimpulkan beberapa poin yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, jika teman-teman mau mencari massa suatu atom dalam suatu molekul atau senyawa, misal mau mencari gram dari C dari senyawa CO2. Caranya itu gimana? Jadi itu gram atom sama dengan jumlah atom dikali atom relatif per massa relatif dikali massa total. Nah, itu untuk caranya. Jadi kalau misalnya ada suatu soal yang harus teman-teman tahu berapa sih massa C dalam CO2, ya udah berarti jumlah C kan 1, berarti 1 dikali atom relatif C per massa relatif dari CO2 dikali dengan massa total dari CO2-nya. Caranya seperti itu. Baru yang kedua, poin yang harus teman-teman ingat adalah tentang pembakaran hidrokarbon. Hidrokarbon itu berasal dari kata hidro, yaitu H, dan karbon, C. Nah, pembakaran itu selalu melibatkan atau ditambahkan O2, dan hasilnya itu selalu ada CO2 ditambah dengan H2O. Setarakannya, itu yang pertama. Jadi misalnya teman-teman udah buat nih reaksinya. Teman-teman pasti harus menyetarakannya dong. Nah, setarakannya itu, setarakan dulu C dan H, dan ingat untuk O-nya itu terakhir. Hitung semua O yang ada di produk ini jumlahnya berapa, baru nanti tambah koefisien di reaktannya. Gitu. Baru poin selanjutnya adalah rumus mol. Kalau mol atom itu ya gram per atom relatif, kalau mol dari senyawa itu ya gram per massa relatif gitu ya. Nah, yang keempat, itu ada volume dalam keadaan STP. STP itu standard temperature and pressure. Nah, volume sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro, 22,4 gitu ya. Kalau volume sama dengan mol dikali 22,4. Kalau teman-teman untuk mencari mol, itu sama dengan volume per 22,4. Nah, itulah untuk poin-poin yang harus teman-teman ingat dari kelima soal yang kita bahas di part 1 stoikiometri. Jika 100 cm kubik dari setiap gas di bawah ini dipanaskan dalam oksigen berlebihan, maka gas yang menghasilkan gas CO2 terbanyak adalah, jadi disimpulkan di sini volumenya sama, terus suhu dan tekanannya sama, gitu ya. Jadi ingat nggak sih aku pernah ngajarin kalau misalnya ada pembakaran senyawa hidrokarbon gitu ya, CX, HY gitu ya, ditambah dengan O2 itu menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, jadi kalau misalnya jumlah C yang di sini itu nanti ditaruh koefisien di sini kan. Jadi koefisien di CO2 ini menyatakan banyaknya atom C dalam senyawa hidrokarbon di sini. Jadi pertanyaannya apa? Jadi itu pertanyaan gas yang menghasilkan CO2 terbanyak. Tentunya senyawa hidrokarbonnya harus punya senyawa C paling banyak dong. Jadi itu senyawa apapun pokoknya kalau dia mau menghasilkan CO2 dan dia bereaksi sama oksigen, dia harus punya atom C paling banyak. Jadi mana yang punya atom C paling banyak? Itu jawabannya yang E. Jika 100 cm kubik suatu oksida nitrogen terurai menghasilkan 100 cm kubik nitrogen 3 oksida dan 50 cm kubik oksigen. Semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka oksida nitrogen tersebut adalah apa? Jadi katanya ada oksida nitrogen, kita nggak tahu apa gitu ya, NXOY, terurai menghasilkan nitrogen 3 oksida. Nah, sebenarnya teman-teman harus tahu dulu, kalau nitrogen 3 oksida itu sama dengan N2O3. Nah, jadi terurai menjadi N2O3 ditambah dengan oksigen gitu ya. Nah, setelah ini yang ditanyakan itu, maka oksida nitrogen tersebut adalah, nah, kita tulis dulu yang diketahui,
Yang diketahui itu kan 100 cm3 oksida nitrogen. Jadi ini tuh 100. Nah, 50 oksigen dan nitrogen 3 oksidanya 100 ya. Nah, teman-teman harus ingat kalau semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tekanan yang sama, itu menandakan bahwa volume sama dengan koefisien. Nah, ini harus teman-teman ingat nih. Ya, ini diingat. Nah, kita jawab, ya kan? Kita kecilin. Ini jadi dibagi 50 jadi 2, dibagi 50 jadi 2, dibagi 50 jadi 1. KF-nya ini 1, N2O3 2, dan ini 2. Jumlah N di sini ada berapa? Ada 4. Kalau di sini ada 4, di sini juga harus ada 4. Karena KF-nya 2, maka X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2. Y-nya berapa? KF-nya di sini ada 2. Ya. O-nya di sini ada 8. Karena di sini KF-nya 2, maka Y-nya 4. Jadi, oksida nitrogennya apa? N2O4. Jawabannya adalah D. Tahun 92, rayon A. Jadi, soalnya itu katanya ada 2 HGO. Maaf. Jadi ada 2 HGO terurai menjadi 2Hg ditambah O2 gitu ya. Jadi kalau udah ada KF-nya berarti dia udah setara. Itu tips tuh. Jadi pada pemanasan 108 gram HGO akan terbentuk 4,8 gram O2. Maka HGO yang terurai sebanyak berapa persen? Kita cari dulu molnya ya. Mol dari HGO. Mol itu apa rumusnya? Gram per massa relatif. Jadi dia ada 108 gram dibagi dengan massa relatifnya. Massa relatifnya itu 216, maka molnya 0,5. Setelah kita mencari mol dari 108 gram HGO, kita mencari mol dari O2. Mol dari O2 itu 4,8 dibagi dengan 32, yaitu 0,15. Nah, katanya yang terurai sebanyak berapa persen dari HGO ini? Ya udah, nggak usah bingung. Ingat, mula-mula reaksi sisa. Katanya mol HGO itu 0,5. Mula-mula ada 0,5 HGO. Terus katanya yang terbentuk 4,8 gram O2, yakni 0,15 oksigen. Berarti di hasilnya dong 0,15. Berarti yang bereaksi oksigennya juga 0,15. Di sini jadi 0,3, hasilnya juga 0,3. Nah, HGO yang bereaksi juga 0,15. Ya kan? Maaf, 0,3 karena KF-nya 2 ya. Ingat, KF-nya 2 perbandingan KF. Terus dia nanya, maka HGO yang terurai sebanyak berapa? Berapa persen? Ya udah tinggal 0,3 per 0,5 dikali 100%. Hasilnya adalah 60%. Itu untuk soal nomor 8. Jadi jawabannya adalah C. UMPTN tahun 92. Soalnya sebanyak 10 cm3 hidrokarbon tepat bereaksi dengan 40 cm3 oksigen, menghasilkan 30 cm3 karbon dioksida jika volume semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, kalau volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka ingat ya, ini diingat, maka
volume sama dengan coef. Nah, ini yang diingat ya. Terus, maka rumus hidrokarbon tersebut adalah apa? Kita reaksikan dulu hidrokarbonnya. Hidrokarbonnya kita nggak tahu apa, CXHY aja. Ditambah dengan bereaksi dengan oksigen. Ingat, kalau misalnya suatu hidrokarbon bereaksi dengan oksigen itu pembakaran. Hasilnya selalu CO2 ditambah dengan H2O. Volumenya hidrokarbonnya 10, oksigennya 40, menghasilkan 30 karbon dioksida. Nah, volume itu tetap ya, mau di awal maupun di akhir. Jadi, kalau misalnya di sini ada 50, berarti di sini juga 20 ya. Nah, ya udah, berarti itu jadi koefnya ya kan. Dibagi 10 dulu. Ini 1, ini 4, ini 3, ini 2. Di sini koefnya 2, di sini koefnya 3, di sini koefnya 4, dan di sini 1. Total C-nya jadinya di sini ada berapa? 3 dikali 1, berarti di sini total C-nya ada 3. Jadi X-nya berapa? Jadi X-nya sama dengan 3, ya kan? Nah, kita dapat nih yang pertama X-nya. Baru Y, jumlahannya berapa? Jumlahannya ada 4. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 4. Gitu ya. Karena di sini hanya 4, berarti di sini Y-nya juga sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah C3H4. Jawabannya adalah C. Tahun 92. Pupuk urea. Katanya ada pupuk urea CO NH2 dua kali mengandung nitrogen 42%. Jika massa relatif urea sama dengan 60, atom relatif N sama dengan 14, maka kemurnian pupuk ureanya berapa? Nah, ingat ya, ini rumusnya. Jadi itu persen suatu atom gitu ya. Atom atau unsur itu sama dengan atom relatifnya ulang, jadi itu jumlah atomnya dalam suatu unsur itu dikali atom relatifnya per massa relatif dikali dengan kemurnian. Nah, katanya nitrogennya itu 42%, berarti di sini itu adalah 42. Ya kan? Jumlah atom N dalam urea itu berapa? Ada 2 ya. Atom relatif dari nitrogen itu 14. Massa relatifnya itu 60. Yang dicari adalah kemurniannya. Kita misalkan kemurnian itu apa? Kemurnian itu kita misalkan X saja ya. Gitu. Ya udah, kita selesaikan. Gitu. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Ini jadinya 1, ini jadinya 30. Ini dicoret jadi 7, ini dicoret jadi 15. Gitu ya. 42 dibagi 7 itu adalah 6. Jadi X-nya sama dengan 6 dikali 15. 6 dikali 15 itu 60 ditambah dengan 30. Berarti sama dengan 90. Jadi kemurniannya itu adalah 90%. Tuh. Jadi jawabannya adalah D. Pada pembakaran sempurna, suatu hidrokarbon diperlukan 20 gram oksigen. Jika pada proses ini terbentuk 9 gram air, maka rumus hidrokarbon tersebut adalah berapa? Udah, kita tulis saja dulu ya. Nomor 11. Nomor 11 itu hidrokarbon CXHY dibakar sama oksigen ya menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Itu katanya kan. Terus oksigennya itu 20 gram. Dan airnya itu 9 gram. Berarti oksigennya itu 20 dibagi 32. Oksigennya berarti 0,7
625 mol. Airnya berarti 0,5 mol. Maka rumus hidrokarbon tersebut adalah, nah ini aku ada ngasih dua cara. Yang pertama agak ribet, yang kedua yang sederhana. Ini yang agak ribet dulu ya. Jadi, kan yang kita ketahui itu adalah mol dari oksigen dibanding dengan mol dari H2O sama dengan koefnya, ya kan? Kalau misalnya di sini X, berarti koef CO2 itu X, ya kan? Sama dong, CX sama C sebanyak X. Baru HY, biar kiri sama kanan sama, berarti di sini KF-nya Y per 2, ya kan? Y per 2 dikali 2 kan Y, berarti sini sama aja kan, tetap H doang, di sini ya juga HY gitu. Ingat ya, Y per 2 dikali 2, sama aja sebenarnya. Dah. Lalu O2 yang di sini berarti berapa? Biar dia jadi sebanyak di CO2, berarti tetap aja, karena di sini O2, berarti di sini ditulis X. Ditambah dengan, karena di sini O, berarti di sini Y per 4. Gitu. Koefnya berarti X ditambah Y per 4. Koef dari O2 itu X ditambah Y per 4. Koef dari CO2 itu X. Koef dari H2 itu Y per 2. Nah, sama dengan koefnya. Koef dari O2 itu berapa? X ditambah Y per 4. Dibanding koef dari H2O, itu Y per 2. Mol dari O2 berapa? Mol dari O2 itu 0,625. Ya kan? Dibanding sama mol H2O, 0,5 mol. Sama dengan X ditambah Y per 4 per Y per 2. Ya kan? Kita bagi 0,5, ini jadinya 1,25. Ini jadinya 1. Jadi 1,25 per 1 sama dengan, ya kan? 2-nya naik, jadi 2X ditambah Y per 2. Ya dong. Di bawahnya tinggal Y doang. Jadinya 1,25Y sama dengan 2X ditambah Y per 2. Gitu. Baru 1,25Y dikurang, ya kan, 0,5Y sama dengan 2X. Gitu. Sama dengan 2X. 1,25 dikurang sama 0,5, itu sama dengan 0,75. 0,75Y sama dengan 2X, ya kan? Kita bagi 0,25, jadinya di sini 3Y, di sini jadinya 8X. Jadi X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 8. Itu. Jadi senyawa hidrokarbonnya adalah C3H8. Ini kalau cara sopan. Intinya tentukan koefnya dulu. Kalau di sini X, ya ini X. Kalau di sini Y, berarti di sini juga harus sebanyak itu. H di sini harus sama dengan H di sini. H di sini sebanyak Y, berarti di sini juga koefnya. Biar sama Y per 2 kan. Karena Y per 2 dikali 2 itu sama dengan Y. Nah, setelah dapat koef CO2, koef dari H2O, baru tentukan koef O2-nya. Jadinya X ditambah Y per 4, karena biar sama dengan yang jumlah O yang di kanannya.
Baru mol yang diketahui dibandingkan, disama denganin koefisiennya juga dibandingkan, baru diselesaikan nanti dapat rumus dari hidrokarbonnya. Tapi kalau mau pakai cara yang nggak sopan begini. Kalau aku langsung aja ya, kalau ini misalnya aku lagi UTBK. Jadi kan CXHY itu kan ditambah dengan O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Ya udah, O2 molnya 0,625, H2O 0,5. Langsung saya bagi sama 0,5. Jadinya 1,25, ini dibaginya jadi 1. Dibagi 0,25 itu di sini 5, di sini jadinya 4. Berarti di sini kan koef-nya berapa? Koef-nya di sini 4 kan. Di sini koef-nya 5. Total O2-nya ada 10, di sini baru ada 6. Biar sama-sama 10, berarti di sini berapa? Di sini harus 3. Karena 3 dikali 2, 6 ditambah 4, 10. Jumlah O-nya udah sama, berarti udah aman dong. Jadi, jumlah C-nya berapa? Jumlah C-nya 3. H-nya berapa? Jumlah H-nya ada 8. Jadi, C3H8. Sama aja kan? Itu untuk nomor 11. Jadi, jawabannya adalah D. Nomor 12, UMPTN tahun 93. Jika pada STP volume dari 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka molekul relatif gas tersebut adalah, jadi itu ingat ya, volume dalam STP. Jadi rumusnya adalah volume sama dengan mol dikali 22,4. Dan molnya itu bisa dipecah ya, bisa dipecah menjadi gram per mr. Udah kita selesaikan soalnya. Jadi 28 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan berapa tuh gramnya? Gramnya 425 gram. 425 dikali 10 pangkat min 2 per mr ya. Dikali dengan bilangan Avogadro 22,4 atau 224 dikali 10 pangkat min 1. Ini habis ya dicoret. Terus jadinya 28 mr sama dengan 425 dikali 10 pangkat min 2 dikali 224. Ya. Pindah ke sana 10 pangkat min 2-nya. Jadinya mr sama dengan 425 dikali 224 per ya, per berapa? Per 28 dikali 100 ya. Nah, 425 dibagi 25 itu 17 ya kan? 425 dibagi 25 itu 17. 100 dibagi 25 itu 4. Ya kan? Nah, 224 dibagi 4 itu berapa? 56. 56 dibagi 28 itu 2. 2 dikali 17 itu 34. Jadi massa relatifnya sama dengan 34. Jawabannya adalah E, tahun 93. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 gram gas X2 mempunyai volume 1 liter. Jika pada suhu dan tekanan yang sama, 7,5 gram gas C2H6 mempunyai volume 10 liter, maka massa atom relatif X. Jadi itu ada yang misalkan rumus gas ideal gitu ya. Nah, kalau dibandingkan gitu kan, PV, NRT, gas yang pertama, gitu kan, dibanding nih, PV, NRT, gas kedua, katanya tekanannya sama gitu kan. Terus ketetapannya sama, suhunya juga sama, jadi didapatlah rumus perbandingan dua gas gitu. Gas 1 sama dengan volume per mol gas 2. Nah, kembali ke soal, kita punya gas X2, volumenya 1 liter, gramnya 2 gram untuk cari mol. Terus gas C2H6
volumenya 10 liter, massanya 7,5 gram. Kita cari aja dulu molnya. Molnya berarti berapa? Molnya 2 per massa relatif, karena yang ditanya adalah massa atom relatif dari X-nya. Lalu, mol dari C2H6, 7,5 dibagi 30. Berapa itu? 7,5 dibagi 30. Ada yang tahu? 7,5 dibagi 30 itu sama dengan 0,25, ya kan? 0,25. Kita masukin ke rumus. Nih, V per N gas X2 sama dengan V per N dari gas C2H6. Volumenya dari X2 itu adalah 1 liter. Dibagi molnya 2 per mR. Nggak usah takut ya. Volumenya dari C2H6 itu adalah 10. Molnya adalah 0,25 atau 25 dikali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, ini mR-nya naik ke atas. Jadinya mR per 2. Ini 10 pangkat min 2-nya naik ke atas. Jadinya 1000 ya. Per 25. MR-nya sama dengan 2000 dibagi 25. 2000 dibagi 25 itu sama dengan 80. Ini baru MR-nya. MR dari X2. Kalau AR dari X berarti 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah C. UMPTN tahun 93. Pada suhu dan tekanan tertentu, 0,5 liter gas NO, massanya 1,5 gram. Volume gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama yang dihasilkan jika 49 gram KClO3 dipanaskan. Dia nanya volume oksigen dari KClO3 yang dipanaskan. Ya udah, kita reaksikan dulu ya KClO3-nya ini. Itu kalau dipanasin katanya menghasilkan apa? Menghasilkan KCl ditambah dengan oksigen. Kita setarakan. O-nya di sini ada 3, di sini ada 2. Berarti di sini COF-nya kasih 3, di sini kasih 2. Dan di sini kasih 2. Berarti ini udah setara. Baru kita yang pertama cari apa dulu? Kita cari dulu volume dari 2 KClO3 ini untuk mengetahui volume dari oksigen ini. Dengan cara KClO3 ini dibandingkan dengan gas NO. Pakai rumus Vini-Vana. Vini dari KClO3 ya kan? Sama Vana dari gas NO. Volume dari KClO3 yang kita cari adalah volume dari KClO3. Molnya 49 dibagi 122,5. Volume dari NO adalah 0,5 liter atau 5 dikali 10 pangkat min 1. Per molnya 1,5 dibagi dengan 30. Ya kan? Jadinya volume KClO3 per 49 dibagi 122,5. Itu adalah 0,4 atau 4 dikali 10 pangkat min 1. Ya kan? Sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 1 per 1,5 dibagi 30. Itu adalah 0,05 atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Ininya dicoret, ya kan? Ini dicoret. Jadi, volume KClO3 sama dengan 4 liter.
volumenya 4 liter, kok F2. Yang ditanya volume gas oksigen, kok F-nya 3. Jadi volumenya adalah 6 liter. Jawabannya adalah C.